ke sekitar Masjid Al-Aqsa, sehingga ada pintu Al-Aqsa dari 15 pintu. Itu ada namanya gitu kan. Kalau Theodore Herzl itu on mission. Gerakannya ini memang ingin menguasai Palestina gitu ya. Mumpung nih ya. Ayo kita bagian daripada kemerdekaan ini ya. Bagian daripada pembebasan bahwa Zionis ini bahaya, Coach. Zionis ini bahaya. Yuk kita bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SSB TV dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di acara Bongkar. Bongkar. Oh, Masya Allah. SSB TV itu punya acara namanya Bongkar. Apa itu bongkar? Bongkar membongkar permasalahan. Wih, waduh, berarti banyak masalah ini di saya. Jadi masalahnya apa? Oh, masalahnya apa hari ini kita bersilaturahim ke rumah kediaman Coach Salim Asobah. Ya. Insya Allah beliau adalah seorang salah satu tokoh di mana beliau aktif di kemanusiaan. Ya. Di SPM. SPM sebagai pengurus. Sebagai pengurus SPM. Ya. Masya Allah. Udah berapa lama Coach di SPM? Saya di SPM sejak 2017. Sebenarnya kalau kemanusiaan ini sejak 2011. 2011 sudah. 2011 itu sudah berkecimpung di dunia kepalestinaan. Tidak terpikirkan oleh saya, Coach Antoni, kerjaan-kerjaan seperti ini gitu ya. Dulu saya backgroundnya seorang auditor. Auditor. Ya, saya dulu bekerja di KAP Mustafa Kamil Harumin di Serang gitu ya. Kemudian diperkenalkan salah satu ketua yayasan kami Bina Insani namanya Pak Umar, Umar. Waktu itu mengantar Syekh. Ya, jadi dalam rangka edukasi masyarakat Indonesia, bawalah Syekh ke masjid, ke sekolah. Saya sangat senang, Coach Antoni ya. Karena bersama dengan orang-orang yang luar biasa, Syekh gitu ya, dari Palestina, negeri yang diberkahi. Gitu. Nah sampai sekarang Masya Allah jatuh hati gitu ya, sehingga mendirikanlah yang namanya Sahabat Palestina Memanggil waktu itu. Sekarang sudah Sahabat Peduli Memanggil. Itu ada sejarah yang lain ya. Ada sejarah yang lain itu. Kenapa berubah nama gitu? Oke, mungkin saya sesuai dengan ini Coach ada ya. Nanti kepanjangan khawatirnya. Yang mana mau dibongkar nih? Kita akan membongkar di mana Masya Allah Coach. Kalau sekarang ini media, saya perhatikan sudah tidak terlihat di mana saudara-saudara kita yang di Palestina sebetulnya, Masya Allah itu masih terjadi pembantaian. Tapi saya perhatikan media-media televisi itu lebih ke nggak pernah saya lihat sekarang ini. Minggu-minggu ini hanya lihat Iran ya, peperangan Iran. Tapi Palestina ini kurang gitu diangkat lagi. Hari ini kita akan coba ngobrol bareng, membongkar salah satu orang yang berpengalaman di bidang Palestina. Nah, kalau lihat videonya Coach sedih banget. Sedih sekali. Insya Allah. Nah, pertanyaan yang pertama nih Coach. Israel ini mau nguasain ini kok hanya awalnya Gaza Palestina segitu lingkupnya sepertinya sedikit lama-lama merembet mana-mana ini Coach. Ini apa sih yang diperebutkan sama Israel? Ya kita tahu semenjak semacam perjanjian Balfour ya, yang Inggris memasukkan orang-orang Palestina ke Palestina ya, memasukkan orang Israel ke Palestina itu semenjak keruntuhan Turki Utsmani 1908 antara itulah ya. Nah kemudian mulai tuh Inggris sangat berperan dalam perjanjian, setahu saya namanya Balfour ya. Balfour itu kemudian memasukkan orang-orang Palestina. Puncaknya adalah 1946. Ya, 1946 itu mulai banyak gitu orang-orang
Israel masuk ke Palestina. Tetapi mereka belum terlihat ada apa istilahnya riak-riak kekacauan, belum. Mulai itu 1967. 67. Ya, 1967 terjadi rongrongan orang Israel, terutama di pintu Al-Maghribah. Al-Maghribah tuh kalau di Indonesia kan Maroko ya. Maroko. Jadi banyak pengungsi-pengungsi Maroko yang datang ke sekitar Masjid Al-Aqsa, sehingga ada pintu Al-Aqsa dari 15 pintu. Itu ada namanya pintu Al-Maghribah. Dan di situ juga ada perkampungan. Oh, ada perkampungan? Ada perkampungan. Oh, iya. Nah, dari situlah Israel merongrong, meringsek, kemudian membuat kekacauan gitu ya di daerah tadi Al-Maghribah itu, di pengungsian Maroko mayoritas di situ. Kemudian 1967 terjadi pembakaran. Sehingga ada satu masjid yang itu mimbar Nabi Sulaiman. Bukan Haikal Sulaiman, sekali lagi. Ada mimbar Nabi Sulaiman terbakar, dan alhamdulillah kalau tidak salah 2020 2018 2019 antara itulah ya. Itu sudah diganti, sudah diperbaiki oleh siapa? Oleh siapa? Oleh orang Jepara. Orang Jepara, orang Indonesia? Orang Indonesia. Masya Allah. Ternyata Indonesia berperan. Berperan sekali, Masya Allah. Orang Jepara itu. Ya kita tidak bisa mengungkiri ya. Walaupun Coach mungkin orang Sumatera, saya orang Sumatera. Ya kita harus mengakui kebaikan-kebaikan orang ya. Iya, Nah ini Masya Allah. Jadi mimbar yang terbakar tadi sudah diganti oleh tadi orang Jepara yang memperbaikinya ya, mimbar itu. Sampai sekarang Coach, dari 1997 sampai sekarang yang kita lihat. Sekarang sudah hampir 1 tahun ya. Iya. Genosida yang terjadi, dan sudah 41.000 Masya Allah yang meninggal. Mayoritas anak-anak dan ibu-ibu. Ya Allah. Nah itu. Jadi kalau pertanyaannya kenapa nih Israel terus menguasai? Coba lihat peta. Iya. Palestina itu adalah jantung. Iya. Nah Coach Antoni saya tahu nih. Nurse, jadi perawat ya. Iya. Oh sangat tahu apa fungsi jantung. Ya. Ya kan, memompa, kemudian mendistribusikan darah, ya kan, ke seluruh tubuh. Apabila ada penyumbatan, bahaya tuh. Bisa stroke atau bisa apa namanya, Coach? Berhenti ya? Bisa cardiac arrest namanya. Nah, berhenti jantungnya. Jadi jantung itu berperan. Iya. Siapa yang menguasai Palestina, maka dia akan menguasai dunia. Gitu ya. Jadi ini misi yang dalam tanda kutip luar biasa ya mereka ya. Ya hari ini kita akui memang mereka seolah-olah super power ya, PBB, kemudian apapun itu ya, PLO dan semacamnya lah ya, apa itu simpel perdamaian itu semuanya dilanggar. Kemudian apa saja yang tidak boleh dibom, yang tidak boleh dihancurkan. Rumah sekolah, rumah sakit, kemudian apa lagi? Fasilitas umum yang menurut undang-undang dunia bahwa ini tidak boleh dirusak, tapi dirusak oleh mereka. Bahkan saya dengar terakhir tuh gereja pun dihancurkan. Iya. Nah itulah yang terjadi ya Coach ya. Di mana? Di Palestina sana oleh Zionis ya. Kita lebih tepatnya itu Zionis. Zionis ya. Iya, Zionis. Jadi ini Coach. Ya. Ada yang ini terus semangat saya panas. Sorry. Jadi yang kita khawatirkan ya. Ada saudara-saudara kita ya. Saudara istilahnya orang Yahudi. Ya, kalau di sini kan kalau di negara Indonesia ada orang Yahudi namanya saudara sebangsa gitu kan. Iman tadi saudara sebangsa. Nah, ada memang orang Yahudi itu nggak mau disebut Zionis dia. Iya. Memang apa perbedaannya antara Zionis dan Yahudi, Coach? Biar masyarakat itu tahu, Coach, biar supaya nggak salah paham gitu. Jadi perbedaan Zionis ya? Iya. Jadi ini kita biar ada sumbernya, Coach. Ya. Betul. Ya. Kalau Yahudi itu kan kenapa ada istilah Yahudi? Ya. Nah, kita pahami dulu. Kemudian dari mana mereka asalnya? Ya. Kita misalkan kenal dengan Nabi Yakub. Nabi Yakub
punya berapa anak itu? Kalau tidak salah 12 ya. 12. Nah, 12 anak, yang anak pertamanya adalah Yehuda. Konon katanya cikal bakal Yehuda itu dari anaknya Yakub ini. Ya. Kemudian beranak pinak gitu kan. Nabi-nabi itu ya, mohon maaf, dari Yahudi memang. Ya, istilahnya harus kita akui ya. Harus kita akui, gitu kan. Ada 124.000 nabi. Ya, Coach. 124.000 nabi yang kita wajib ketahui hanya berapa? 25. Nah, gitu kan. Sedangkan nabi-nabi itu sangat banyak, Coach. 124.000, dan mayoritas ada di Palestina. Gitu kan. Palestina mayoritas. Jadi kalau ditanya apa perbedaan Yahudi dan Zionis, Zionis itu sebuah gerakan. Ya, sebuah gerakan apa, kalau secara kita ambil misalkan sumber, Zionis merupakan gerakan nasionalis Yahudi gitu ya. Gitu. Jadi mereka ingin mendirikan sebuah negara, ya. Kemudian agenda utama Zionisme adalah mengumpulkan orang-orang Yahudi yang telah berdiaspora untuk kembali ke Palestina. Zionisme menjadi dasar berdirinya negara Israel pada tahun 1948. Jadi gerakan-gerakan inilah, gerakan nasionalisme, ingin mendirikan sebuah negara. Kita tahu misalkan abad 19 penghujung ya. Ada sebuah tokoh seorang tokoh. Ya. Namanya Theodor Herzl. Ya kan? Ya. Itu berseberangan dengan bapaknya. Bapaknya Yahudi itu berseberangan gitu kan. Kalau Theodor Herzl itu on mission. Gerakannya ini memang ingin menguasai Palestina. Sedangkan bapaknya, ya cukuplah kita ini beragama. Ketika di Palestina itu Muslim ya Muslim, Yahudi ya Yahudi, Kristen ya Kristen. Sudah, pokoknya semuanya itu duduk berdampingan. Ini konsep yang benar. Gitu ya, Coach. Ini konsep yang benar. Tapi tidak untuk Theodor Herzl. Ingin mendirikan sebuah negara. Nah, dari sini mulai kekacauan itu. Padahal ya, kalau seumpamanya memperebutkan tempat ibadah, udah tinggal ini aja sih, damai di tempat itu ya, Coach ya. Masing-masing aja lah. Masing-masing aja kan. Iya. Ya, orang Islam istilahnya cinta damai kan. Betul. Masya Allah. Ya. Ini Coach. Apa sih yang menjadikan orang-orang Palestina itu bisa begitu kuat gitu loh. Saya lihat, Masya Allah, jumlah mereka itu jauh, senjata mereka pun jauh dibanding orang-orang Israel. Ya. Rahasia beliau itu, mereka itu. Masya Allah, apa yang menjadi mereka kuat ya? Siapa tahu kita ya, lama-lama mereka bisa kita ikuti. Iya, kemarin saya Coach jalan-jalan dalam sebuah program namanya Safari Dakwah ya. Safari Dakwah itu bersama dengan Syekh, yang mana Syekh ini asli dari Palestina ya, yang bapaknya sudah meninggal, kemudian adik yang ke berapa itu juga meninggal gitu, dan Syekh ini mengatakan bahwa ibu saya yang masih hidup itu kakinya buntung ya, dan kata beliau itu sudah hampir 12 kali mengungsi. Jadi di pengungsi itu dibom, tidak mati gitu kan, mengungsi, dibom lagi, tidak kena dengan bom, maksudnya mengungsi lagi. Bahkan kata Syekh itu sudah sampai 12 kali. Pertanyaan rahasia apa ini begitu ya? Ya Allah, kalau ini juga pertanyaan yang sama gitu ya oleh masyarakat atau jamaah-jamaah yang ketika Syekh datangi, ini rahasianya apa? Ya mungkin iman ya, Coach. Yang paling utama itu adalah iman. Bahkan ujaran mereka tuh begini, ya Rabbi, anak saya boleh diambil, suami saya boleh diambil, harta-harta saya boleh diambil, bahkan saya tidak punya apa-apa pun, saya sekarang mengungsi juga tidak masalah. Ada ujaran seperti itu, Coach. Ya. Selagi engkau ridho, nah, ya kan? Selagi engkau ridho
Enggak masalah. Silakan ambil. Jadi kalau ditanya ya mungkin yang paling utama itulah keimanan mereka. Menerima takdir. Ya ini sebuah pelajaran ya bagi kita semua coach gitu ya. Penting menerima takdir. Apapun yang terjadi hari ini kehendak Allah. Iya. Ya kan? Kehendak Allah. Tinggal posisi kita ini, coach. Iya. Coach Antoni, dengan kejadian ini tinggal posisi kita. Bertambahkah keimanan kita, bertambahkah sosial kita, bertambahkah empati kita, begitu kan? Ini kan batu ujian. Setuju aja? Setuju. Ini batu uji bagi kita. Apa respon kita terhadap kejadian ini? Ya kan? Bertambahkah keimanan kita? Iya. Bertambahkan rasa empati kita. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Nah, itu dia apa yang harus kita lakukan. Sementara ya, tahu sendiri coach ya. Iya. Nah, itu kita sebagai orang Indonesia ya, kadang iman kita itu kadang iman nambah, kadang turun. Di saat turun kadang-kadang itu empati ataupun itu kadang agak agak berkurang di saat turun tuh. Kadang biasa sih iman itu kalau lagi ini ketika kita lagi semangat sodako bisa membantu Palestina, lagi nggak semangat kadang-kadang ya mudah-mudahan kita coach ya diberikan terus imannya. Amin. Apa yang disampaikan tadi seperti orang-orang Palestina merinding saya dengarnya coach, masya Allah luar biasa coach. Untuk kabar terakhir bagaimana di Palestina ya saat ini? Ada satu pertanyaan yang mungkin sangat penting juga Coach Antoni yang kita lakukan tadi ya, apa yang perlu kita lakukan gitu ya, dan bagaimana kita memahami Palestina ini gitu ya, bahwa Palestina bahwa Zionis ini bahaya Coach. Zionis ini bahaya. Jadi kalau saya tadi bilang bahwa kenapa Zionis Yahudi laknatullah ingin menguasai Palestina, bahwa ini adalah jantung dunia. Siapa yang menguasai jantung maka dia akan menguasai badan semuanya ya. Jantung dunia maka dia akan menguasai dunia. Artinya ini juga bahaya untuk negara-negara kawasan. Palestina ya kan sebelah baratnya kita kenal dengan Egypt. Timurnya ada Jordan, utaranya ada Libanon. Ya, kemudian ada di bagian utara melimpir ke selatannya berarti kan ada Suriah. Sekarang di Libanon sudah terjadi. Ya, sudah mulai. Sudah mulai kan, sudah ribuan juga yang meninggal di sana. Ya, betul. Ini bahaya Zionis. Ya, bahaya Zionisme. Ya. Oleh karena itu, ayo kita care dari sekarang coach. Jangan sampai kita terlena ya, merasa aman, merasa nyaman, jangan. Ya, jangan. Tahu tipikal Yahudi ya. Kita misalkan zamannya Rasulullah, Bani Kainuka gitu ya. Bagaimana mereka merasa kuat kemudian berkhianat. Nah, sekarang kalau mereka merasa kuat, tidak menutup kemungkinan negara-negara muslim gitu kan. Nah, oleh karena itu ya kita jangan sampai berdiam diri. Apalagi kita sebagai bangsa Indonesia ini adalah amanah konstitusi. Setuju ya? Ya, betul. Nah, itu sudah diserukan di banyak ditempatkan bahwa penjajahan terus pengemudi semacam dihapuskan. Nah, ini sudah inilah ya, sudah menjadi apa istilahnya? Perbincangan di mana-mana ya terkait dengan ini. Artinya kita sudah paham sekali ya, gitu ya, secara konstitusi. Secara ideologi kita sebagai muslim juga ini amanah. Dulu Umar bin Khattab dengan panglimanya Abu Ubaidah, ya Abu Ubaidah membebaskan Palestina. Dengan kekuatannya Abu Ubaidah bisa apa istilahnya merebut Palestina dari cengkeraman, mohon maaf, orang-orang Nasrani waktu itu. Kemudian beberapa tahun kemudian dijajah lagi, dikuasai lagi oleh Nasrani. Ingat kata Umar,
ketika sudah membebaskan, apa kata Umar? Ini adalah amanah untuk kaum muslimin. Ya, ini amanah. Mohon ini dijaga. Nah, beberapa ratus kemudian ternyata dijajah lagi oleh Nasrani. Pendekarnya adalah Salahuddin Alayubi. 1967 dijajah kembali oleh orang Yahudi. Sampai sekarang. Pertanyaannya siapa pendekarnya, Coach? Tahun berapa sih? Dari 67 sampai sekarang. Masih dijajah kan sama Yahudi? Masih. Pertanyaannya siapa pendekarnya?